Kemarau tidak datang ke desa Sumberwungu dengan pengumuman badai atau langit yang tiba-tiba berubah warna menjadi jingga yang mengerikan. Ia datang seperti pencuri yang sangat sabar, bergerak dalam sunyi, menghisap kelembaban dari pori-pori tanah tanpa meninggalkan jejak, kecuali debu yang semakin ringan. Awalnya, warga hanya menyadari bahwa jemuran mereka kering dalam hitungan menit. Lalu, suara daun-daun jati yang patah sebelum waktunya mulai meramaikan udara pagi yang biasanya lembab. Hingga akhirnya, tanah mulai merekah, menciptakan labirin retakan yang seolah ingin menelan kaki siapapun yang berani melintas di atasnya. Arga turun dari mobil bak terbuka dengan perasaan asing yang tajam. Sebagai lulusan teknik lingkungan yang baru 2 tahun bergelut di lapangan, ia sudah terbiasa menghadapi desa-desa yang sekarat karena air. Ia telah melihat sawah yang berubah menjadi keramik pecah dan sungai yang hanya meninggalkan bangkai ikan. Namun, sumber wungu memiliki aura yang berbeda. Meski debu menempel tebal di kemeja flanelnya dan silau matahari membuat matanya perih, ia merasakan ketenangan yang tidak wajar di desa ini. Ia berdiri di pusat desa, di hadapan sebuah lingkaran batu tua yang nyaris menyatu dengan permukaan tanah. Orang-orang menyebutnya Sumur Tengah. Nama itu lahir bukan sekedar karena posisinya di jantung desa, melainkan karena ia telah menjadi pusat gravitasi bagi seluruh kehidupan di sana. Arga mengeluarkan alat ukurnya, namun tangannya berhenti di udara saat ia melihat permukaan air itu. Sumur itu penuh, sangat penuh. Di saat semua sumur penduduk sudah menjadi lubang debu sedalam 15 meter. Air di sumur tengah tetap tenang setinggi bibir batu. Airnya gelap, tampak lebih padat daripada air biasa, seolah-olah ia adalah cairan merkuri yang dingin. Jangan terlalu lama menatapnya, Cah Bagus. Sebuah suara parau mengejutkannya. Arga menoleh, seorang ibu tua dengan tangan gemetar namun gerakan yang terlatih sedang menaruh takir daun pisang berisi bunga setaman di bibir sumur. Mawar merah, melati, dan kenanga terapung di permukaan yang hitam itu. Kenapa harus pakai bunga, Bu? Secara teknis, ini justru bisa memicu pertumbuhan bakteri, kata Arga dengan nada profesional yang mungkin terdengar angkuh. Ibu itu tersenyum kecil, jenis senyum yang biasanya diberikan orang dewasa kepada anak kecil yang sedang berhayal. Supaya dia tidak pergi. Pergi kemana? Air ini tertampung dalam akuifer, Bu. Dia tidak bisa kemana-mana kecuali menguap atau diserap akar. Dia bisa pergi ke tempat yang seharusnya, jawab ibu itu singkat. Ia menimba air dengan gerakan perlahan, sangat hati-hati, seolah takut membangunkan raksasa yang sedang tidur di bawah sana. Ke tempat di mana rasa haus tidak pernah berakhir. Malam pertama, Arga di rumah dinas desa, sebuah bangunan kayu tua dengan pilar-pilar yang sudah keropos, terasa sangat panjang. Angin malam membawa bau tanah basah yang sangat kuat, sebuah anomali karena hujan tidak turun selama berbulan-bulan. Sekitar pukul 2 pagi, sebuah suara membangunkannya. Plung, srek, srek, srek. Itu suara timba. Arga bangkit, menyeka keringat di dahinya dan mengintip dari celah jendela.
Halaman desa yang bermandikan cahaya bulan tampak kosong. Pohon beringin di dekat sumur berdiri diam seperti raksasa tanpa nyawa. Tidak ada warga yang mengambil air, namun suara itu tetap ada. Suara air yang teraduk pelan, suara tali yang ditarik dengan ritme yang stabil. Arga menelan ludah. Ia mencoba memikirkan penjelasan logis. Mungkin itu suara kontraksi batuan atau gema dari saluran air bawah tanah yang jauh. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu suara itu terlalu manusiawi untuk menjadi sekedar fenomena geologis. Keesokan harinya, Arga memulai pekerjaan dengan lebih intens. Ia berbincang dengan Sari, anak kepala desa yang menjadi pemandunya. Sari adalah seorang perempuan muda yang cerdas. Namun, setiap kali Arga memulai membicarakan tentang modernisasi Sumur Tengah, tatapan matanya berubah menjadi waspada. Arga, kau harus mengerti satu hal, kata Sari saat mereka berjalan di tepi hutan jati yang meranggas. Desa ini selamat dari kemarau besar tahun 1800-an, bukan karena keberuntungan. Kakek buyut kami membuat sebuah janji. Janji kepada siapa? Alam tidak bisa diajak bicara, Sari. Alam adalah sistem yang kita kelola, bantah Arga. Sari berhenti berjalan. Alam memang tidak bisa bicara, tapi dia mendengarkan. Dan terkadang dia meminta jaminan agar dia tetap memberi. Arga tertawa kecil meski tawanya terdengar hambar di telinganya sendiri. Sebagai orang yang percaya pada data dan statistik, cerita Sari terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Namun, saat ia kembali ke sumur itu sore harinya, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menjatuhkan kamera endoskop tahan air ke dalam sumur secara diam-diam. Di layar monitor kecilnya, Arga melihat sesuatu yang mengguncang logikanya. Semakin dalam kamera itu turun, dinding sumur tidak lagi tampak seperti susunan batu alam. Batu-batu itu dipahat dengan presisi yang mengerikan. Halus, simetris, dan ditutupi oleh semacam lumut berwarna merah yang tampak berdenyut. Pada kedalaman 10 meter, kamera itu menangkap sebuah bayangan putih di dasar sumur. Arga memutar kabelnya, mencoba memfokuskan lensa. Jantungnya berdegup kencang saat layar monitor menampilkan gambaran yang jelas. Sebuah kerangka kecil terbungkus kain lusuh di dalam posisi duduk yang memeluk lutut. Kerangka itu tidak tampak hancur oleh air. Sebaliknya, ia tampak seolah-olah baru saja diletakkan di sana kemarin sore. Tiba-tiba, monitor itu statis. Sebelum layar padam, Arga sempat melihat sebuah gerakan tangan kecil yang pucat, seolah mencoba meraih lensa kameranya. Malam itu, Arga tidak bisa diam. Ia membawa rekaman yang sayangnya terputus saat bagian krusial ke rapat desa. Suasana di balai desa sangat tegang. Lampu Petromax berdesis di tengah ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Ada jenazah di dasar sumur itu, Arga berseru. Suaranya bergema di ruangan kayu tersebut. Kita harus melaporkan ini. Kita harus menguras sumurnya dan memberikan pemakaman yang layak. Ini masalah sanitasi, ini masalah hukum. Keheningan yang mengikuti seruan Arga begitu berat hingga ia merasa sulit bernafas. Seorang lelaki tua berdiri dari kursi di pojok ruangan. Itu adalah Mbah Wiryo, tetua adat yang disegani. Cucu Arga,
Suara Mbah Wiryo rendah, namun menggetarkan lantai. Kau melihat tulang, kami melihat fondasi. Kau melihat kematian, kami melihat kehidupan yang diperpanjang. Itu pembunuhan, Mbah. Arga menuding. Itu adalah penyerahan, koreksi Mbah Wiryo. Tahun 1800-an, tanah ini sudah menjadi abu. Bayi-bayi mati karena lidah mereka mengeras. Lalu seorang anak yang paling murni menawarkan diri untuk tetap di sana, menjaga agar urat nadi bumi tetap terbuka. Dia tidak dikorbankan oleh orang lain, Arga. Dia memilih untuk mengunci dirinya agar saudara-saudaranya bisa minum. Itu mitos untuk menutupi kekejaman masa lalu. Arga memukul meja. Saya akan membawa pompa air dari kota. Kita akan bersihkan sumur itu dan mencari sumber air yang lebih bermartabat. Mbah Wiryo menatap Arga dengan tatapan yang sangat sedih. Jika kau membuka segelnya, kau tidak hanya membebaskan dia, kau akan memutus rasa syukur yang mengikat air itu ke tanah ini. Arga tidak peduli. Baginya, kebenaran ilmiah dan kemanusiaan modern harus menang atas tahayul gelap. 3 hari kemudian, Arga berhasil mendatangkan mesin pompa diesel berkapasitas besar. Beberapa pemuda desa yang sudah bersekolah di kota membantunya, didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk terlihat maju. Sebagian besar warga desa lainnya hanya berdiri di kejauhan, menatap dengan wajah pucat dan mulut yang terkunci rapat. Mesin pompa dinyalakan, raungannya memecah kesunyian sumber wungu yang selama ini hanya diisi suara angin. Air mulai disedot keluar, dibuang ke selokan kering yang segera menjadi lumpur merah. 1 meter turun, 2 meter, 5 meter. Saat permukaan air mencapai titik 10 meter, cuaca mendadak berubah secara drastis. Langit yang tadinya bersih tanpa awan berubah menjadi kelabu gelap. Bukan kelabu hujan, melainkan kelabu debu. Angin bertiup kencang membawa aroma besi dan tanah yang terbakar. Arga turun menggunakan tali saat sumur itu mulai kering. Di dasarnya, dia menemukan kerangka itu. Ia segera membungkusnya dengan kain kafan putih. Anehnya, saat menyentuh tulang-tulang itu, Arga tidak merasakan kedinginan jenazah, melainkan kehangatan yang lembut. Kerangka itu sangat kecil, mungkin seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Begitu Arga naik ke permukaan membawa bungkusan itu, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Sumur yang tadinya kosong mendadak mengeluarkan suara desisan yang panjang, seperti nafas terakhir dari paru-paru raksasa. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Cepat, kuburkan di makam desa, perintah Arga. Pemakaman dilakukan sore itu juga. Sesaat setelah tanah menutupi liang lahat, hujan turun dengan sangat deras. Warga awalnya bersorak. Mereka menengadahkan wajah, membuka mulut, membiarkan air hujan membasahi tubuh mereka yang kering. Arga berdiri di bawah guyuran hujan, merasa menang. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah memberikan keadilan pada jiwa yang terlupakan. Namun, sorak-sorai itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, Arga terbangun oleh suara teriakan dari luar rumah. Ia berlari keluar dan menemukan seorang pria sedang memegang ember berisi air hujan yang jernih. Pria itu meminum air tersebut dengan rakus, botol demi botol, gelas demi gelas. "Kenapa, Pak?" tanya Arga khawatir. "Haus, Mas. Haus sekali,"
Pria itu terus minum hingga perutnya membuncit, namun matanya tetap menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Ia terus meneguk air seolah tenggorokannya adalah bara api yang tidak bisa dipadamkan. Satu persatu warga desa keluar rumah dengan gejala yang sama. Mereka menyerbu sungai yang kini meluap. Mereka menenggelamkan kepala mereka ke dalam bak mandi, namun mereka tetap berteriak kehausan. Secara medis, tubuh mereka sudah penuh dengan cairan. Namun secara syaraf atau entah apa, otak mereka tidak menerima sinyal puas. Sari mendatangi warga dengan air mata mengalir. Kau lihat apa yang kau lakukan. Kau membebaskan dia, tapi kau membawa rasa hausnya kepada kami. Dia haus selama 200 tahun di bawah sana, Arga. Dan sekarang, rasa haus itu telah berpindah ke dalam darah kami. Arga mencoba melakukan tes pada air. Ia mengirim sampel ke laboratorium kota. Hasilnya selalu sama. Air itu murni, tidak ada kontaminan, tidak ada bakteri aneh, tidak ada zat kimia yang menyebabkan dehidrasi. Secara biologis, air itu sempurna. Namun, warga desa mulai kehilangan akal sehat. Beberapa orang mulai mencoba minum air banyak, bahkan ada yang mencoba meminum darah ternak karena merasa air tawar tidak lagi memberikan sensasi basah di lidah mereka. Desa Sumberwungu yang tadinya tenang, kini berubah menjadi neraka bagi orang-orang dahaga di tengah lautan air. Arga menyadari satu hal yang paling mengerikan. Dia adalah satu-satunya orang di desa yang tidak merasa haus. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Desa Sumberwungu akhirnya menjadi desa mati. Sebuah kota hantu yang ditinggalkan bukan karena kekurangan air, melainkan karena air tidak lagi memiliki makna bagi penduduknya. Mereka yang selamat pindah ke kota, namun banyak yang berakhir di rumah sakit jiwa atau meninggal karena kegagalan organ akibat terlalu banyak minum tanpa pernah merasa lega. Arga kini seorang pria dewasa yang sukses membangun rumah yang selalu ia impikan di pinggiran kota yang jauh dari sumber wungu. Rumah itu memiliki desain klasik modern yang megah, berbentuk L dengan halaman yang sangat luas. Di fasad depannya berdiri kokoh pilar-pilar putih dengan gaya Romawi yang menjulang tinggi hingga lantai 2. Simbol kekuatan dan keteraturan yang selalu ia puja. Ia memiliki segalanya. Sebuah studio seluas 5 kali 8 meter, di mana ia berbagi pengetahuan tentang teknik lingkungan dan konservasi kepada jutaan pengikutnya. Namun, di dalam kemewahan itu, Arga hidup dalam kesunyian yang mencekam. Setiap pagi, ia berdiri di depan dapur, menatap kebun belakangnya yang subur. Ia memiliki kolam ikan dan bathtub besar di kamar mandi utamanya yang selalu penuh dengan air dingin yang segar. Setiap kali ia mandi, setiap kali ia meminum segelas air mineral yang mahal, ia merasakan kesegaran yang luar biasa. Air itu membasahi tenggorokannya, memberi tenaga pada sel-selnya, dan memuaskan tenaganya. Dan itulah hukumannya. Arga merasa sangat bersalah karena ia adalah satu-satunya saksi dari penderitaan sumber wungu yang tidak ikut menderita. Ia merasa dikutuk untuk tetap waras dan tetap segar di tengah dunia yang ia tahu telah ia hancurkan keseimbangan spiritualnya. Dalam mimpinya, ia sering kembali ke dasar sumur itu, namun sekarang ia tidak melihat kerangka.
Ia melihat dirinya sendiri duduk di sana, memeluk lutut di atas susunan batu simetris, menjaga agar air tetap mengalir untuk dunia yang tidak pernah tahu harga dari setetes air. Di lantai 2 rumahnya, balkon luas yang menghadap ke kebun belakang, Arga sering berdiri di malam hari. Ia menatap ke arah tempat jemuran semi terbuka di mana pakaiannya tertiup angin. Ia sering bertanya-tanya, apa Sari masih hidup? Apakah Mbah Wiryo benar? Ia teringat kata-kata terakhir Mbah Wiryo sebelum lelaki tua itu meninggal karena gagal jantung. Kau tidak ikut memilih untuk menderita, Arga. Kau akan dihukum untuk mengingat. Arga berjalan ke studionya, menyalakan kamera dan mulai berbicara. Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola sumber air tanah di pemukiman padat. Suaranya terdengar mantap di video, namun matanya yang terpantul di monitor tampak seperti air sumur tengah. Gelap, tenang, dingin, dan menyimpan rahasia yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manapun. Ia mengambil air di atas mejanya. Ia meminumnya perlahan. Rasa segar itu kembali muncul, begitu nikmat hingga hampir terasa menyakitkan. Arga meletakkan gelas itu, menatap sisa air yang bergetar di dalamnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arga menangis. Air matanya jatuh ke dalam gelas, dan ia berharap suatu hari nanti ia juga akan merasakan haus yang sama dengan orang-orang yang telah ia selamatkan, karena baginya tidak ada penjara yang lebih mengerikan daripada menjadi satu-satunya orang yang kenyang di antara kerumunan orang yang lapar, atau menjadi satu-satunya orang yang basah di tengah dunia yang selamanya kering. Hingga hari ini, jika Anda berkunjung ke lokasi desa Sumberwungu, Anda hanya akan menemukan reruntuhan rumah kayu yang sudah ditumbuhi sumak belukar. Namun di tengahnya, lingkaran batu sumur tengah masih ada. Jika Anda melempar batu ke dalamnya, Anda tidak akan mendengar bunyi plung. Anda hanya akan mendengar suara angin yang mendesing, seolah-olah sumur itu telah berubah menjadi lubang pernapasan bagi sesuatu yang jauh lebih besar di bawah bumi. Dan di sebuah rumah mewah dengan pilar putih yang menjulang, Arga terus meminum airnya, menunggu rasa haus yang tak kunjung datang, sambil terus membangun monumen bagi jiwanya yang telah lama tenggelam di dasar sumur yang tidak pernah kering.